Orang kayak kita nih yang normalnya ya mesti ada iming-iming, gue harus semangat, kan gitu. Ya nggak apa-apa, Allah Maha tahu psikologi manusia. Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah Allah yang menciptakan kita tuh Maha mengetahui atas hamba-hamba makhluk yang Dia ciptakan? Ala ya'lamu man khalaq, atau dalam surat ke-67 Al-Mulk. Bukankah Allah yang menciptakan tuh lebih tahu tentang apa yang Dia ciptakan makhluknya, tentang hamba-hambanya seperti kita? Jadi Dia tahu psikologi kita ini, kejiwaan manusia ini tahu. Kalau dikasih semangat, semangatnya tinggi. Wah, makanya Allah beri semangat. Kalau kalian Ramadan dilipat gandakan, diampunkan dosa, ada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu juga di 10 awal Zulhijjah ini, amal yang terbaik. Ya lipat gandanya, ya kalau di sini tidak disebut lipat gandanya kecuali yang nanti hari Arafah. Ya. Jadi Masya Allah nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa Allah beri itu semuanya bagi orang yang normal kayak kita, orang yang kebanyakan seperti kita, atau mungkin ada yang lebih kurang daripada itu, ya supaya kita lebih semangat dalam masalah semangat. Nah mudah-mudahan harapannya semangat ini, ya semangat dalam ibadah ini, nggak apa-apa awalnya hanya hari-hari tertentu, ya. Atau bulan-bulan tertentu seperti Ramadan, ya semangatnya bahasa kita parsial, ya. Atau juga ada orang itu kan si waktu, ada juga yang semangatnya kok di tanah suci misalnya semangat, misalnya lagi umroh semangat, atau lagi haji semangat, ya nggak apa-apa, itu bagian dari Allah tahu psikologi manusia. Diberi dorongan, mudah-mudahan harapannya semangatnya pada hari-hari tertentu, harapannya apa? Supaya pada hari-hari yang lain nanti bahasa kitanya apa? Terikut-ikut, terbawa-bawa, gitu loh. Supaya hari-hari lain kita terbawa. Ya, terbawa tetap apa? Terbawa tetap semangat. Ya, nggak apa-apa. Jadi istilah bahasa saya, kalau kita di sini dapat clue-nya, dapat celahnya, ya dapat feel-nya, mudah-mudahan semangat ini tiba-tiba nanti di tempat lain kita, di waktu lain, oh enak kita lagi mengulang kembali. Ya, satu saat kita mungkin dalam kondisi tertentu, kondisi sedang lemah, kondisi sedang turun iman, ya, tiba-tiba pengen butuh pertolongan Allah, semangat itu bisa kita boost lagi gitu, bisa kita angkat lagi. Oh, karena udah pernah sebelumnya. Jadi semangat kita seperti ini sudah pernah kita rasakan, gitu loh. Kan luar biasa kan. Jadi begitu kita angkat lagi di tempat-tempat yang lain, di waktu yang lain mungkin lebih mudah ketimbang orang yang belum pernah merasakannya. Jadi gitu. Itu salah satu tujuannya. Supaya apa kita? Supaya kita semangat di 10 hari ini, khususnya di hari ke-9, nanti hari ke-10, dan lebih semangat lagi nanti, ya mudah-mudahan di tempat-tempat yang lain. Ya, lebih semangat lagi. Insya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita berkumpul di tempat yang mulia, di Masjid Pesantren Hilal. Ya, kita bertemu kembali, kajian kita lanjutkan pada kajian yang minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah bahas bagaimana keutamaan hari-hari di 10 awal Zulhijjah. Ya, bagaimana kita semarakkan hari-hari awal 10 Zulhijjah itu seperti semaraknya kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita, ya,
Kita tambah semangat kita, bukan hanya Ramadan, semangat kita semarak dalam amal-amal soleh dan menjauhkan diri dari hawa nafsu, ya, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tapi juga di 10 hari awal Zulhijjah ini pun kita semangatkan, semarakkan amal-amal soleh itu. Ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas, alhamdulillah, ya, keutamaan 10 Zulhijjah. Kita sudah hafal hadisnya semua. Ya, hadis sahih Abu Daud, ya, Bukhari, dan juga imam-imam hadis lain meriwayatkan hadis ini banyak sekali. Soalnya kita sudah hafal ya, keutamaannya. Ya, ma min ayyamin, sudah hafal semuanya. Ma min ayyamin, ya, al-amalus salih, al-amalus salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashar. Qalu walal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah illa man kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Ya, tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah, al-amalus salih fiha atau al-amalus salih fihinna, beramal soleh di dalamnya, ahabbu ilallah, yang paling Allah cintai, illa hadil ayyam, di hari-hari 10 Zulhijjah. Bahkan melebihi dari jihad fisabilillah, kecuali jihad itu jihad yang sampai orang itu membawa hartanya, jiwanya, dan mati di jalan Allah. Itulah yang bisa menyaui amal-amal. Artinya bahwa amal apa saja, amal-amal soleh. Ya, kalau sholat, maka sholat yang terbaik, ya, di sisi Allah adalah sholat di 10 hari awal Zulhijjah ini. Apakah itu sholat wajib? Apakah sholat sunnah? Jadi kalau kita hadis ini kita perluas, ya. Jadi kalau kita hadis ini kita perluas, tidak ada hari-hari al-amal soleh. Ini kata-kata al-amal soleh, beramal soleh, fiha, di dalam hari-hari itu, ahabbu ilallah, yang paling Allah cintai, min hadhil ayyam al-ashar, dari hari-hari yang 10. Maksudnya Asrul Zulhijjah, al-awail, ya, Zulhijjah. Qaul, berkata para sahabat, walal jihadu fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya, dia tidak bawa apa-apa setelah dia kembali, artinya mati fisabilillah. Itu yang bisa menyamai. Nah, sekarang amal soleh ini kita kembangkan apa saja. Hadis ini kalau kita kembangkan, misalnya tidak ada hari-hari amal soleh, kita ganti dengan sholat, misalnya as-sholat, bisa. Tidak ada hari-hari sholat yang Allah cintai daripada sholat di tempat-tempat yang lain. Nah, kira-kira begitu. Dari amal-amal tempat yang lain, bahkan melebihi dari jihad misalnya. Apalagi sholat misalnya. Maka sholat fardu, sholat sunat juga tidak ada sholat sunat yang paling Allah cintai kecuali kita kerjakan di sini, melebihi dari tempat yang lain. Apalagi sedekah, sholat bisa diganti as-sedekah. Ya, sedekah bisa kita ganti di sini. Bisa diganti as-sedekah. Apalagi puasa. Apalagi untuk misalnya alhamdulillah baca Quran. Jadi tidak ada baca Quran yang paling Allah cintai, ya, dibanding dengan amal-amal lain di sini, di tempat-tempat yang lain. Bahkan jihad pun kalah dengan baca Quran di sini. Salat di sini, puasa di sini, jihad di sini, ya, mengalahkan jihad di jihad tempat yang lain. Tentu saja bukan artinya perang, ya, nggak boleh kita perang di bulan Muharram atau bulan haram, bulan suci. Ya, jadi gitu. Apa saja amal itu? Nah, ini kemarin yang sudah kita bahas. Ya, maka ini membuat kita semangat. Nanti kita bahas untuk apa kita didorong oleh Allah seperti itu. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Nah, sekarang kita kembali kepada pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita akan mengembangkan dari 10 itu, dari 10 hari itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 10 itu yang the bestnya, topnya 2. Yang topnya 2. Istilahnya the best of the best. The best days itu ada 10. Hari yang terbaik itu ada 10.
Tapi the best of the best, yang terbaik dari yang terbaik itu ada 2. Yang pertama adalah hari ke-9. Hari ke-9 Dzulhijjah. Namanya adalah Yaum Arafah, hari Arafah. Itu the best pertama. The best kedua adalah Yaumun Nahar, istilahnya hari ke-10, hari menyembelih hewan kurban atau istilah kita Idul Adha. Ini 2 yang hari yang the best. Berarti ujungnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu yang the bestnya yang di ujungnya. Nah, ini kan menunjukkan ya tentang husnul khotimah. Kan Ramadan juga gitu. Yang the best 10 hari terakhir. Begitu juga 10 ini yang the best 9, 10. Ya. Jadi gitu. Bahkan ada 2 hadis yang menjelaskan ini dengan berbagai macam variasinya. Yang pertama, Nabi mengatakan, ini riwayat Ibnu Hibban ya, ma min yaumin afdalu indallah min yaumin Arafah. Ya. Jadi ma min yaumin, tidak ada satu hari. Kalau tadi kan tidak ada hari-hari yang banyak. Ma min ayyamin, ini ma min yaumin, tidak ada satu hari. Afdalu indallah. Afdal itu yang paling utama. Ya. Jadi afdalu indallah min yaumi Arafah, dari hari Arafah. Jadi gitu. Di sahihnya Ibnu Hibban mengatakan tidak ada hari yang paling afdal di sisi Allah indallahi tabaraka wa taala min yaumin Arafah. Riwayat Ibnu Hibban. Ini hadis yang pertama. Nah, yang kedua yang mengutamakan hadis yang berkaitan dengan hari ke-10 juga hampir mirip. Inna a'zama yaumin indallah yaumun nahar. Ada lagi bunyi hadis yang lain. Riwayat Tirmizi kalau itu. Tidak ada hari yang a'zam, yang paling mulia di sisi Allah dari hari nahar. Nanti kita bahas itu. Nah, sekarang itulah 2 the best hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah untuk beramal. Ya, di samping 10 awal yang sudah kita bahas. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah mengapa sih Allah ya selalu mendorong kita untuk ada hari-hari yang hebat begini, ada bulan-bulan yang hebat, ada hari-hari yang hebat. Kalau dalam minggu hari yang hebat itu Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Hari yang dikhususkan Senin Kamis untuk berpuasa. Hari yang mulia hari Jumat. Begitu. Kalau dalam setahun ada Ramadan. Siapa yang beramal soleh di situ lipat gandakan sampai 700 kali, bahkan sampai tak terhingga. Ada juga ya ini hari-hari bulan Dzulhijjah awal ini. Nah, mengapa Allah beri dorongan-dorongan kepada kita dengan pahala-pahala yang berlimpah di situ? Ya, nanti kita lihat amal-amal apa saja yang di tanggal 9 ini yang dicintai oleh Allah. Kita bahas satu-satu, baik amal umum maupun amal khusus. Begitu juga nanti tanggal 10-nya. Ya, ini membuat kita semakin semangat. Ya, pertanyaannya mengapa Allah membuat begini kepada kita? Ya, memberi semangat seperti itu. Ya, tentu saja ya supaya kita lebih bergairah gitu. Ya, yang pertama sebabnya supaya kita lebih bergairah. Yang pertama, ya ini supaya kita lebih bergairah. Lebih semangat dalam amal soleh. Termasuk juga bukan hanya amal soleh ya, termasuk dalam meninggalkan maksiat. Jadi kita lebih semangat. Semangat beramal soleh, semangat meninggalkan maksiat. Ramadan juga gitu. Ya, hari Jumat juga gitu. Kalau misalnya hari-hari umum. Begitu juga dengan hari-hari yang sekarang kita sedang bahas, 10 hari awal ini. Ya, jadi supaya kita semakin semangat. Karena orang beda-beda. Ada juga yang kalau orang yang udah soleh banget ya orang yang soleh banget, yang udah takwa banget, ya ini nggak ada masalah, nggak ada mau ada hari mau ada Ramadan, mau ada hari 10 itu, maupun hari-hari yang lain bagi orang-orang yang sudah soleh banget, ya itu nggak ada masalah. Tetap aja mereka semangat dalam ibadah. Bagi mereka nggak ada istilahnya turun semangat terus mereka. Ramadan nggak Ramadan, semangatnya tetap tinggi.
Mau 10 hari awal maupun di luar itu tetap semangat tinggi. Dalam amal soleh, semangat juga dalam meninggalkan maksiat. Itulah ciri orang yang sudah sangat soleh atau orang yang sudah takwanya sudah tinggi. Tapi kan orang yang kayak gitu kan sedikit. Yang ada kan orang yang kayak kita ini, orang yang kebanyakan, normalnya gitu loh. Orang kayak kita ini yang normalnya ya mesti ada iming-iming, gue harus semangat kan gitu. Ya nggak apa-apa. Allah Maha tahu psikologi manusia. Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah Allah yang menciptakan kita tuh Maha mengetahui atas hamba-hamba makhluk yang Dia ciptakan? Ala ya'lamu man khalaq, atau dalam surat ke-67 Al-Mulk. Bukankah Allah yang menciptakan tuh lebih tahu tentang apa yang Dia ciptakan makhluknya, tentang hamba-hambanya seperti kita? Jadi Dia tahu psikologi kita ini, kejiwaan manusia ini tahu. Kalau dikasih semangat, semangatnya tinggi. Wah, makanya Allah beri semangat. Kalau kalian Ramadan dilipat gandakan, diampunkan dosa, ada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu juga di 10 awal Zulhijjah ini, amal yang terbaik. Ya lipat gandanya ya. Kalau di sini tidak disebut lipat gandanya kecuali yang nanti hari Arafah. Ya. Jadi Masya Allah nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa Allah beri itu semuanya bagi orang yang normal kayak kita. Orang yang kebanyakan seperti kita, atau mungkin ada yang lebih kurang daripada itu, ya supaya kita lebih semangat dalam masalah semangat. Nah, mudah-mudahan harapannya semangat ini, ya semangat dalam ibadah ini, nggak apa-apa awalnya hanya hari-hari tertentu, ya, atau bulan-bulan tertentu seperti Ramadan, ya semangatnya bahasa kita parsial, ya. Atau juga ada orang itu kan si waktu, ada juga yang semangatnya kok di tanah suci misalnya semangat, misalnya lagi umroh semangat, atau lagi haji semangat. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari Allah tahu psikologi manusia. Diberi dorongan, mudah-mudahan harapannya semangatnya pada hari-hari tertentu. Harapannya apa? Supaya pada hari-hari yang lain nanti bahasa kitanya apa? Terikut-ikut, terbawa-bawa. Gitu loh. Supaya hari-hari lain kita terbawa. Ya, terbawa tetap apa? Terbawa tetap semangat. Ya, enggak apa-apa. Jadi istilah bahasa saya kalau kita di sini dapat clue-nya, dapat celahnya, ya dapat feel-nya, mudah-mudahan semangat ini tiba-tiba nanti di tempat lain kita di waktu lain, oh enak kita lagi mengulang kembali. Ya, satu saat kita mungkin dalam kondisi tertentu, kondisi sedang lemah, kondisi sedang turun iman, ya, tiba-tiba pengen butuh pertolongan Allah, semangat itu bisa kita boost lagi gitu, bisa kita angkat lagi. Oh, karena udah pernah sebelumnya. Jadi semangat kita seperti ini sudah pernah kita rasakan, gitu loh. Kan luar biasa kan. Jadi begitu kita angkat lagi di tempat-tempat yang lain, di waktu yang lain mungkin lebih mudah ketimbang orang yang belum pernah merasakannya. Jadi gitu. Itu salah satu tujuannya. Supaya apa kita? Supaya kita semangat di 10 hari ini, khususnya di hari ke-9, nanti hari ke-10, dan lebih semangat lagi nanti, ya mudah-mudahan di tempat-tempat yang lain. Ya. Lebih semangat lagi. Insya itu psikologi manusia seperti itu. Ini yang pertama. Nah yang kedua, ada ini lebih penting lagi dari sisi ini, ada lagi yang penting. Dari sisi yang kedua gimana? Ya, yang kedua supaya apa? Nah, Allah Maha tahu. Jangan-jangan kita ini bukan jangan-jangan, mungkin dia memang begitu. Ya amal kita ini kurang gitu loh. Sementara dosa kita banyak. Kondisi saat ini amal kita kurang, dosa banyak. Ya, kondisi saat ini, ya kondisi kita, kondisi ya, amal kurang, sementara dosa banyak gitu loh. Banyakan apa? Banyakan dosa daripada amal. Kalau nggak ada hari-hari seperti ini, nggak bisa kita nutup nih. Nggak nutup nih, amal kita nih nggak nutup dibanding dengan dosa kita.
Kebanyakan manusia lebih banyak apa tadi? Lebih banyak apa? Lebih banyak dosanya daripada amalnya. Bahasa kita, dosa lebih besar daripada pahala atau amal soleh. Nah ini kebanyakan orang begini. Allah Maha tahu. Ya. Nah, dengan adanya seperti ini, Allah ingin lipat gandakan nih, bos gitu loh. Makanya kalau di hari-hari yang seperti ini apa? Amal soleh ditingkatkan, dosa-dosa diampunkan. Coba lihat hari-hari besar itu, hari-hari yang mulia itu. Amal soleh dilipat gandakan berpuluh kali lipat, terserah Allah sampai berapa kali lipat, dan di situ dosa Allah ampunkan. Dosa Allah ampunkan. Supaya apa? Supaya, nah kita jadi terbalik, supaya tadinya kondisi awal seperti ini, nah supaya kondisi berikutnya apa? Dosa kita lebih kecil dari pahala kita. Nah ini nggak bisa, pahala lebih besar daripada dosa, lebih banyak pada dosa, kecuali ada hari-hari seperti ini. Kecuali ada Ramadan. Kecuali ada 10 hari awal ini. Kalau nggak ada ini, nggak ngangkat-ngangkat pahala kita. Allah Maha tahu. Nah inilah maha baiknya Allah. Di sini maha rahman, maha rahimnya Allah. Ya, maha baiknya Allah kepada hambanya. Allah Maha tahu kita semua kurang dalam amal, justru dosa yang banyak. Sementara permintaan dosa banyak, pahala sedikit, tapi permintaan banyak. Makanya termasuk di hari-hari mulia ini doa-doa pun akan dikabulkan. Nanti kita bahas lebih spesifik lagi. Doa akan dikabulkan. Allah itu walaupun maha baik, tapi Allah maha adil. Ya. Doa yang banyak akan bisa dikabulkan kalau amalnya cukup, gitu loh, kira-kira gitu. Doa yang banyak, permintaan yang banyak akan dikabulkan kalau apa? Kalau amalnya cukup. Sementara kita amalnya nggak cukup. Malah yang cukup, yang banyak apa? Yang banyak apa? Dosa. Padahal dosa yang banyak itu bikin, nah ini logikanya gini, ini kalau ini misalnya doa kita, yang bisa ngangkat doa ini amal soleh. Ya, yang banyak. Biar sampai kepada Allah. Dosa yang banyak bikin ini turun. Nah, negatif dia, bikin ini turun. Nah ini sementara amalnya sedikit, dosanya banyak, yang ngangkat, naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi. Gimana? Allah Maha tahu, ya. Jadi bahasa kitanya kondisinya Allah Maha tahu. Jadi kalau kita balik kemarin lagi ini kita hapus biar ini, ya kondisinya apa? Kondisi kita pertama apa namanya tadi? Kondisi pertama apa namanya? Ya dosa banyak, ya itu tadi dah dosa banyak, ya amal kurang. Dosa banyak. Kondisi kedua, sementara permintaan doa-doa kita banyak. Nah ini kondisi ini nggak bisa dikabulkan, ini nggak bisa terlaksana. Nah bagaimana caranya Allah Maha Baik itu? Nah adalah hari-hari seperti ini. Ada hari-hari seperti ini. Ini sayangnya Allah. Jadi kalau Allah ingin mengabulkan doa-doa kita, ya, sementara amal kurang dosa banyak, nah diberilah hari-hari seperti ini. Seperti Ramadan begitu diberikan. Naik amal soleh, dosa diampunkan, terkabul doa-doa kita. Terkabul doa-doa kita. Satu, terkabul doa-doa kita. Jadi efeknya apa? Kalau amal soleh naik, ya, dosa-dosa berkurang, akhirnya pahala kita lebih banyak dari dosa. Apa efek pertama? Doa-doa mudah dikabulkan. Nah, sayang Allah. Kalau doa dikabulkan, apa yang kita minta diberi. Tentu saja yang baik-baik kita minta. Termasuk doa kita mungkin juga ya doa diminta kebaikan, doa dijauhkan dari keburukan. Jadi Allah ingin memberikan kebaikan yang banyak sama kita, nggak bisa. Kenapa? Bukan nggak bisa, itu sunnahnya, sunnatullah. Aku mau ngasih banyak sama kamu, tapi amal kamu gak cukup. Aku mau jauhkan mudarat dari kamu, tapi amalmu gak cukup. Dosamu banyak. Dosa banyak. Menarik apa? Menarik musibah.
pahala sedikit, nggak bisa ngangkat doa kebaikan-kebaikan. Jadi Allah Maha Sayang. Akhirnya Allah turunkan hari-hari seperti ini. Supaya apa tadi? Supaya pahala kita lebih banyak, akhirnya doa-doa kita terkabul. Itu satu. Doa terkabul, kebaikan dapat lebih banyak, keburukan juga. Nah yang kedua, ya, kalau sudah pahala kita lebih banyak, yang kedua apa? Ya kalau kita mati dalam waktu seperti ini, matinya husnul khatimah. Sayang Allah ingin kita husnul khatimah. Allah ingin kita husnul khatimah. Cuman apa? Pahala kita sedikit, dosa banyak. Gimana caranya ini? Dikasihlah hari-hari seperti ini. Supaya kita husnul khatimah. Karena konsepnya dalam surah Al-Qari'ah, fa amman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang amal kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukannya, maka dia akan hidup yang mulia. Hidup yang diridhoi. Masuk surga. Mati husnul khatimah. Di kubur dapat nikmat kubur. Di akhirat hisab mudah, masuk dalam surga. Karena kalau nggak begitu nanti wa amman khaffat mawazinuhu, surah Al-Qari'ah, 4 ayat terakhir, 5 ayat terakhir, barang siapa yang kebaikannya lebih sedikit daripada keburukannya, fa ummuhu hawiyah, matinya su'ul khatimah, masuk neraka dulu dicuci. Sayang Allah sama kita, nggak mau Allah ingin masuk neraka kita. Nah, kondisi gimana sementara amal kita sedikit, dosa banyak? Maka Allah turunkan yang kayak gini. Turunkan Ramadan, masih kurang juga. Udah sebulan, masih kurang juga. Amal masih nggak nyampe. Dosa masih belum terampuni. Maka diberikan lagi 10 hari. Awal Zulhijjah ini. Supaya apa? Supaya ngangkatlah amal-amal kita. Kalaupun kita mati, mudah-mudahan mati husnul khatimah. Itu di sini. Itu yang kedua. Nah yang ketiga lebih jauh lagi nih sebabnya. Sampai di akhirat sebabnya. Nah jangan-jangan, ya ini jangan-jangan, atau mungkin kembali ada keterangan hadis seperti ini. Jangan-jangan kita punya, Allah ingin menempatkan kita di suatu tempat yang tinggi di akhirat. Di surga sana. Tempat kita misalnya tempat apa nih, misalnya tempat yang fasilitasnya VIP. Ya, VIP. Tempat yang tinggi. Sementara amal kita nggak cukup. Amal nggak cukup. Tak cukup. Nggak cukup. Misalnya untuk naik di situ amalnya harus 1 juta, ya amal kita baru 500.000, 300.000, nggak nyampe. Tapi tempat kita diposisikan Allah di situ. Atau kita minta ke situ, nggak nyampe. Posisi yang tinggi tadi. Bagaimana caranya biar sampai ke situ? Bagaimana caranya biar sampai ke situ? Nah, adalah hari-hari seperti ini. Ada bulan Ramadan. Supaya apa? Sampai kita tempat yang mulia, tempat yang tinggi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah baiknya Allah sama kita. Itulah maha sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Kita sudah punya kapling semua di surga insyaallah. Ya. Bagi siapa yang mau, yang nggak mau ya. Makanya ada salah satu ayat tuh orang masuk surga itu kata ulaika humul warithun. Mereka lah pewaris-pewaris surga Firdaus. Kenapa kita dibilang pewaris-pewaris surga? Karena kita semua ini, semua anak Adam itu punya kapling di surga. Semua anak Adam punya kapling di surga. Kenapa? Karena nenek moyang kita pertama kali diciptakan, ditaruh di sana. Kita punya kapling semua di sana. Semua anak Adam punya kapling di surga. Cuman kapling itu untuk dapat harus diurus surat-suratnya. Kira-kira gitu. Betul? Ya kita punya bapak mama kita, kalau meninggalkan warisan kan nggak bisa langsung. Memang hak kita, ada kita. Tapi kalau kita nggak urus surat-suratnya, nggak urus, ya nggak dapat kita. Jadi kapling kita di surga nanti kosong. Kenapa? Kita nggak mau ngurus. Akhirnya dikasih sama orang lain. Nah, kapling yang tinggi sementara amal kurang dosa banyak, gimana caranya biar sampai di sana? Dapatlah hari-hari seperti ini. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, ya dalam tempat yang lain, kadang-kadang dengan gini pun kita nggak bisa, kita dikasih musibah. Supaya dengan musibah itu kita dosa diampunkan, dapat pahala tanpa batas, kalau kita sabar, akhirnya mengangkat derajat kita. Nah demikianlah saking hebatnya
Allah sayangnya sama kita. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita semakin semangat untuk beramal. Jadi apa sebabnya? Supaya kita untuk semangat beramal di hari-hari seperti ini. Nah sekarang apa saja amal-amal itu? Supaya kita semangat. Apa saja amal-amal itu? Nah insya Allah kita lanjutkan sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.